Jadi gini, menurut gua ada satu skill yang gunanya tuh sepanjang hayat, tapi sekolah tuh kok kesannya kayak nggak niat buat ngajarin kita. Nama skill itu adalah ngomong. Kalau kata Bang Panji, panutan gue, ngomong itu nggak doang. Dan gue juga setuju akan hal itu. Karena menurut gue, skill ngomong yang baik adalah puncak dari 3 skill lainnya, yaitu baca, dengar, dan nulis. Karena ketika lo udah bisa ngomong di level sampai bisa mempengaruhi seseorang, jadi bisa sedih banget, jadi bisa marah banget, jadi bisa kembali semangat banget, atau bisa happy banget, maka lo telah melalui proses, lo bisa mencari informasi dengan baik, mungkin dari mendengar atau membaca, dan lo bisa mengolah informasi itu dengan baik, mungkin dari menulisnya, dan yang paling puncaknya lo bisa menyampaikan informasi itu sampai di level bisa mempengaruhi seseorang. Banyak yang bilang storyteller yang baik itu akan banyak banget pengaruhnya buat dunia. Banyak banget buktinya. Mungkin yang paling sederhana gini, lo pasti punya teman di sekolah yang sebenarnya kemampuannya B aja ya, tapi waktu ngomong dia pintar untuk menyampaikan argumen-argumennya. Pemilihan katanya baik, bisa lo pahami, audiensnya dapat aha momennya masing-masing. Jadi orang yang terkesan biasa aja nih jadi pintar. Gue juga bisa contohin di diri gue sendiri. Gue adalah seorang guru. Secara akademis, gue bisa bilang, dan mungkin lo bisa buktikan dari IPK gue bukan guru yang terlalu bagus dalam akademis. For your information, jurusan gue fisika. Dan I hate physics. Aku tidak terlalu suka fisika. Gue cuma jadi guru fisika karena guru gue bagus waktu ngajar fisika. Udah, itu aja. Selebihnya dari itu, gue masih perlu banyak banget belajar tentang fisika. Bahkan banyak konsep-konsep fisika yang masih sampai sekarang gue ngerasa sulit banget. Jadi intinya secara akademis, gue tuh bukan guru fisika yang baik. Tapi karena gue pintar ngomong, gue pede bilang bahwa kemampuan ngomong gue dibanding dengan guru-guru yang lain bisa dibilang di atas rata-rata. Itulah kenapa kesannya kayak gue ini pintar banget. Padahal B aja. Cek aja tuh di kampus gue. Dan lu nggak bisa denial juga bahwa skill ngomong yang baik itu gunanya di mana-mana. Mulai dari jenjang pendidikan, karir, sosial, bahkan politik. Kita tahu ada banyak orang-orang pintar, mungkin ya guru-guru kita atau dosen-dosen kita. Gue punya banyak dosen yang brilian dari segi akademis. Tapi kadang-kadang ilmu mereka atau argumen mereka yang luar biasa banget itu tidak bisa tersampaikan dengan baik karena skill ngomongnya yang kurang. Jadi itu juga banyak terjadi di sekitar kita. Misalnya lu punya teman-teman yang sebenarnya dia pintar banget, tapi waktu ngomong kurang. Jadi kesannya kayak tidak terlalu atau tidak sepintar anak yang bisa memberikan argumennya dengan lebih baik. Atau dalam hal ini yang skill ngomongnya lebih baik. Nah, sayangnya di sekolah, skill ngomong ini diberikannya itu selalu dalam cara yang tidak langsung. Which is yang paling umum adalah presentasi. Biasanya lo dibikinin kelompok, ada presentasinya. Dan biasanya yang presentasi ya itu-itu aja. Dan yang lain, siswa-siswa yang lain lebih milih untuk next slide, next slide, next slide. Tidak ada paksaan untuk berani ngomong di depan. Atau tidak ada satu pelajaran khusus, which is ini sangat-sangat impian yang terlalu tinggi ya, untuk bisa ngebantu lu ngembangin skill ngomong lu. Jadi di sekolah memang bentuknya ya undirect seperti itu atau secara nggak langsung. Kalau misalkan seandainya sekolah di Indonesia mau memfokuskan ke skill itu akan panjang banget prosesnya. Bukan bisa dikerjakan sehari 2 hari. Akan ada step-step khususnya. Karena saat ngomong ada banyak teknis yang perlu diajarin. Misalnya kayak tempo atau kayak intonasi yang harus dipilih, bahasa tubuh yang digunakan, dan sebagainya. Jadi ini nggak bisa dibebankan ke satu guru gitu, atau ke semua guru. Misalnya nih, semua guru, entah itu fisika, sejarah, PPKN, kimia, itu harus juga menyelipkan cara ngajarin skill ngomong, men. Untuk ngajar mata pelajaran kita sendiri aja, sampai kalian-kalian bisa melewati KKM, itu susah banget. Ya, jadi kalau misalkan mau ditambahin lagi bebannya ke guru mata pelajaran, itu akan lebih susah lagi. Cobain deh jadi guru sekali. Cobain aja. Aduh, susah.
Intinya, kalaupun ini misalkan mau dijalankan sebagai salah satu aplikasi atau mata pelajaran yang ada di sekolah, berarti harus ada guru khususnya. Misalnya, guru public speaking. Misalnya seperti itu. Nah, itu mungkin bisa jalan. Tapi kalau ngarepin ini datangnya dari pusat, itu kayaknya terlalu muluk-muluk juga. Karena seperti yang gue bilang tadi, PR pendidikan Indonesia tuh banyak banget. Jadi, ketika lo mengerti bahwa ada sesuatu yang penting buat lo, dalam hal ini adalah ngomong, dan itu tidak di-provide sama orang-orang sekitar lo, ya kenapa harus nunggu, ya kan? Kalau lo ngerasa itu penting, tapi orang-orang di sekitar lo belum memprovide lo dengan itu atau belum diberikan, ya udah lo cari sendiri, jangan nunggu disuapin. Karena lo tahu pentingnya ngomong ini untuk masa depan lo misalnya, atau untuk kerjaan lo sekarang, atau untuk apapun itu buat lo. Dan sekarang untuk belajarnya, gue gak perlu jelasin lah, lo akan bisa belajar dari banyak banget sumber. Niatnya aja nih sekarang. Kemarin gue baru aja dengar sebuah kutipan, gue lupa dari siapa ya, Raim Laude deh kayaknya. Itu tentang baca sih, tapi ini konteksnya bisa kita samain. Yang bilang gini, kalau baca itu ada argumen yang bilang kalau lu mau jadi orang yang suka baca, lu harus paksa dulu diri lu untuk ngebaca sesuatu. Tapi itu disangkal sama Raim Laude, dan ini juga disangkal sama Panji Pragiwaksono ya, Panji Pragiwaksono. Jadi sebenarnya ketika kita mau mengasah bakat kita, bukan bakat, habit kita dalam sesuatu. Let's say lo mau belajar ngomong, atau lo mau belajar baca, ngebiasain diri buat baca, atau ngebiasain diri buat ngomong. Caranya bukan dipaksa sebenarnya, tapi caranya nyari minat yang sesuai sama hal itu. Let's say lo suka bola, terus lo mau ngembangin minat baca lo tentang bola, atau lu mau ngembangin skill ngomong lu tentang bola. Berarti kan secara nggak langsung lu harus mencari informasi tentang bola, harus mencoba berbicara tentang bola, dan mungkin menambah-nambah sumber informasi dari mendengar tentang bola, cara orang berbicara kalau ngomongin bola yang baik tuh kayak gimana. Secara nggak langsung, ntar skill-skill yang tadi akan terkumpul jadi satu, atau connect tuh ya, dot-dotnya itu akan connect, dan bikin lu lebih berkembang di dalam hal itu. Paling pentingnya tanpa paksaan, karena kenapa? Lo mulai dari apa yang lo suka, gitu sih. Kayaknya itu aja. Ini lebih ke opini gue dari sumber-sumber informasi yang gue dapat, dan gue tentu mengundang opini lo juga di kolom komentar untuk boleh menyanggah apapun yang gue opinikan di sini, atau mungkin memberikan argumen-argumen lain atau sudut pandang lain, sebebas-bebasnya. Yang penting boleh di subscribe dulu kali ya.